Halo bro, Hai, hai Pak Feb dan Bu sore-sore ini Dini. baru selesai dipakai roomnya nih. Apa. Ini nanti bapaknya punya PPT nggak Kak? Bapaknya, nah ini Pak Gianya aku admit ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Kamu langsung sapa-sapa Pak Gia. Oke. Selamat sore Pak Gia. Halo, selamat sore Pak Gia. Sore Mas Dava. Sore Pak. Ini saya masih pakai masker dulu ya Pak. Nanti jam Ya 16.30 nggak saya apa-apa. lepas, saya pindah ruangan. Kayaknya nggak apa-apa. Gimana kabarnya Pak Gia? Sehat ya? Baik Mas Dava, sehat. Alhamdulillah. Pak Gia, BTW nanti pada saat kita mulai webinar kita, Pak Gia ada materi yang mau disampaikan nggak Pak? Nggak ada sih Nggak ada katanya ya? aku aja, jadi aku nggak nyiapin apa-apa. Oh gitu ya? Berarti kita nanti ngobrol-ngobrol aja gitu ya? Ah. Oke, nah ini Pak Gia mau pertanyaannya ke arah mana Pak Gia? Kira-kira enaknya kemana? Kalau aku sih paling nanti tanya seputar judul ya. Boleh, boleh. Ya di situ aja nggak apa-apa. Dan nanti mungkin mudah-mudahan sih ini ya pesertanya aktif, jadi bisa dapat banyak pertanyaan dari mereka juga sih. Iya, paling nanti pertama-tama aku bakal tanya ini sih, esensinya thinking big itu menurut Pak Gia apa sih? Nanti mungkin Pak Gia bisa jelaskan in brief menurut Pak Gia itu thinking big itu apa gitu. Paling kayak gitu sih. Nanti kita mulai dari situ dan nanti hopefully dari teman-teman banyak pertanyaan sih Pak. Siap, siap, siap. Kayak gitu. Nah ini berarti kita bakal held sampai jam 17.30 ya Pak Feb ya? Ya, Yes, betul. Oke. Halo Pak Gia, halo. salam kenal Pak Salam Febrian. kenal, sore Mas. Ini berarti lagi WFH atau lagi WFO nih Pak Gia? Lagi WFH. Oke. Ah. Kalau kantornya Disney Plus Hotstar di mana ya Pak Gia? Kalau di Jakarta itu di WTC 3. Oh Tapi di aku WTC 3 bareng sama PwC berarti ya? betul, cuman satu kali ke kantor. Oh gitu. Terus, Iya, iya, iya. Iya, aku ada beberapa kali tuh ke WTC 3 tahun lalu itu. oh oke, sempat ngantor di situ. Hampir ngantor di PwC waktu itu. Sebelum Oh, sebelum oke, masuk spill ngantor di PwC dulu sebentar. oke, mantep. Iya, cuman Gitu. sekali doang, jadi belum pernah ngerasain Hmm. kantor beneran. Wah, tapi keren ya WTC 3. Iya, Dan bagus sih. masuknya agak susah sih, muter-muter. Ya, sekarang juga sebenarnya kantor di situ tutup semua, nggak ada yang boleh masuk. Tutup semua ya? Oke. Tapi sehat ya Pak Gia ya? Alhamdulillah sehat sih, yang mudah-mudahan Alhamdulillah. sehat terus. Alhamdulillah. Belakangan lagi agak ini ya mengkhawatirkan, mudah-mudahan sehat. Dori juga aku dengar kabar dari Dori, kabar kurang baik, mudah-mudahan dia cepat I- sembuh. iya, semoga dia cepat sembuh. Tadi dia juga ngabarin aku tiba-tiba. Minta tolong bantuannya. Oke, Dor. Siap. Tapi berarti Pak Gia udah sering ya ngisi webinar gitu? Udah, tapi biasanya umumnya tentang karir sih, karena memang bidang saya marketing, beberapa kali Oke. marketing offline gitu Hmm, hmm, hmm. sebelumnya. Sempat juga, tapi terakhir belakangan emang saya kan punya upgrade karir, jadi Hmm. ya banyak ngisinya tentang karir. Oke. Jadi udah Iya, lama iya, nggak iya. ngomong. Oh, terakhir sempat si Ramadan ngobrolin tentang marketing gitu, tapi spesifik yang tema ini sebenarnya baru baru pertama nih. Oke. Waktu Oke. dulu ini, oh oke, gitu. Iya, 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 iya. Menarik sih, tapi Betul, betul, betul. Mungkin nanti yang bakal kita bahas lebih ke in general biasanya sih gitu ya, Pak Gia, kalau dilihat dari judul webinarnya kan. ya memang in general, tapi nanti aku mau coba terapin juga sih beberapa Hmm, 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 hmm. pengalaman aku yang jadi nggak cuma sekedar dari sisi visi, Yes, yes. mereka bisa nerapin juga dalam Ya. prakteknya gimana gitu. Jadi nggak Nah, cuma mantap kayak Pak Gia. sebenarnya kemarin kalau diminta bikin deck aku bisa siapin, cuman dari bilang ngobrol aja, jadi aduh aku bilang oh ya udah deh ngobrol aja. Oke. Iya, iya, iya. Nggak apa. Tenang aja Pak Gia. Siap, siap. Ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mungkin aku nggak boleh tanyakan nggak Pak Gia kira-kira?
before we start? Sebenarnya sih gini, aku belum ngomong juga sih sama Dori, tapi ini nggak apa-apa, ini kan tertutup ya. Jadi sebenarnya kalau di Disney Plus Hotstar, aku tuh nggak bisa ngomong on behalf of Disney Plus Hotstar. Ya. Sebagai aku pribadi, Yes. pengalamannya gimana dan lain-lain, tapi bukan on behalf of the company sih gitu. Jadi apa yang aku omongin itu everything itu personal view, bukan view-nya dari kantor. Gitu. Oke. Tapi nanti aku boleh mengenalkan Pak Gia sebagai manajer boleh. di Disney Plus. Oke, nggak apa-apa ya? Boleh banget. Sip. Thank you, Pak. Waiting room-nya ada rame juga tuh ya? Kayaknya ya waiting room-nya udah lama sih. Jadi biasa mulai rame itu jam-jam 16.40 sih pengalaman aku ya. 16.45 tuh baru mulai heboh biasanya orang-orang. Ya. Mas Dava sendiri di SPL sebagai apa Mas Dava? Aku ini di continuous improvement pagi ya. Jadi kayak di business process improvement gitu. Aku ngelihat bisnis proses spill dari end to end, terus nanti kita masuk ke satu bisnis proses yang kita kira bisa kita improve seperti itu sih. Kayak gitu. Tapi ini under departemennya HR kebetulan. Oh, business improvement di sana under HR ya? Kebetulan gitu sih. Oke. Jadi business improvement lebih ke improvement dari sisi human resource yang ada di SPL sendiri ya? Bukan, kita lebih ke bisnis prosesnya. Misalnya kita punya bisnis proses yang misalnya kita kira ini non value added atau value added, itu kita coba untuk improve gitu. Misalnya kita menemukan bisnis proses yang kira-kira non value added nih, kita coba cari cara gimana caranya kita eliminate non value added-nya gitu. Biar kita dapat bisnis proses yang efektif dan efisien. Gitu. Sehingga cost-nya kita bisa efisien keluarnya seperti itu sih. Terus waktu pengerjaan satu proses bisnis itu bisa tepat waktunya gitu. Gitu, dan kualitas pengerjaan bisnis kita tuh bisa tetap terjaga gitu sih kurang lebih yang kita kerjain. Seru sih karena kita agak helikopter view kan. Iya. Dan harus paham bisnis proses end to end itu yang mungkin agak menantang pas awal-awal masuk spill ya. Karena waktu pas aku di PwC nunggu offeringnya PwC waktu itu kan auditor kan. Terus masuk ke sini agak keluar jalur dikit. Tapi seru sih. Iya, tapi menurut aku bagus sih karena bisa memahamin dari keseluruhan proses dan juga nggak cuma satu department gitu, jadi bisa paham semua secara bisnis. Dan benar-benar impactful buat perusahaan sih, nggak cuma sudut pandang. Dan untuk developmentnya dapat banget sih, karena kan aku masih muda kan, masih eksplorasi terus kan, jadi kayak dapat banyak ilmu dari masing-masing departemen dan divisi sih. Iya. Gitu, alhamdulillahnya. Keren. Nah, Pak Febrian, ini kita ini sudah 16.31. Saya admit semua peserta. Boleh. Tapi ini aku berarti izin pakai masker aja nggak apa ya? Oke. Oke, Pak Dava. Izin ya. Pak Gia. Thank you, Pak. Baik, ini sepertinya udah mulai ramai Bapak Ibu semua yang masuk ke dalam room meeting kita pada hari ini. Saya mengucapkan selamat datang dalam webinar kita pada hari ini. Ini adalah webinar yang luar biasa Bapak Ibu, seperti biasa. Dari Spill University selalu menghadirkan pembicara-pembicara yang luar biasa untuk bisa mendidik kita semua, untuk bisa sharing pengalamannya kepada kita semua tentang kompetensi atau apa yang ingin di-sharing sama pembicara-pembicara kita nantinya. Dan pastinya hari ini kita memiliki seorang pembicara yang luar biasa sekali dari sisi pengalaman dan juga dari sisi kompetensi. Siapa lagi kalau bukan Pak Gia Adika. Tapi sebelum saya memanggil beliau, ini sepertinya saya mau menyapa dulu teman-teman semuanya. Saya mau menyapa teman-teman dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, teman-teman dari Universitas Bunda Mulia, teman-teman dari Institut Teknologi 10 November, dan Bapak Ibu karyawan Spill yang berbahagia pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan dalam webinar kita yang bertajuk The Magic of Thinking Big.
Bersama dengan saya Teguh Dava dari Performance Excellence Department, dan selama 1 jam ke depan kita akan melakukan acara webinar ini, dan hopefully ini akan menjadi satu acara webinar yang penuh insight untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang kita akan sambut langsung saja bersama-sama Pak Gia Adika selaku CRM Manager dari Disney Plus Hotstar. Halo Pak Gia. Halo, selamat sore Mas Dava. Salam Sore Pak Gia. kenal. Salam kenal Salam Pak. Gimana semangat. kabarnya Pak? Baik, baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bisa dapat anugerah untuk work from home. Wes, Dan oke. ya so far benar-benar happy walaupun sedih sama kondisi belakangan ini, tapi tetap harus semangat. Betul banget. Walaupun kita lagi dalam kondisi yang memprihatinkan ya Pak Gia ya, tapi kita tetap harus semangat untuk bisa mencapai cita-cita kita, gitu ya Pak Gia. Nah, ini cita-cita itu kalau kita ngomongin tentang cita-cita ini relate banget sama topik kita pada hari ini ya Pak Gia ya. Iya Gitu. betul, memang hubungan erat banget sama cita-cita ya. Benar. Dan Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai webinar kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa konsep webinar kita pada hari ini itu adalah talk show seperti itu. Jadi kita akan coba bertanya sebanyak-banyaknya, mungkin curiosity atau apa yang ingin Bapak atau Ibu ketahui atau teman-teman dari universitas ketahui terkait dengan the magic of thinking big. Bisa langsung ditanyakan aja di kolom komentar, dan selama acara kita berlangsung, saya akan membacakan pertanyaannya satu persatu biar bisa dijawab oleh Pak Gia. Mumpung kita memiliki orang yang kompeten sekali di bidangnya pada hari ini. Begitu. Oke, Pak Gia, ini kita langsung mulai aja Pak Gia. Udah ready ya Pak Gia? Siap. Oke, Pak Gia, ini karena saya masih di kantor, saya izin pakai masker ya. Boleh untuk Mas. tetap menjaga protokol kesehatan kita. Ya. Oke, Pak Gia, judul webinar kita ini The Magic of Thinking Big. Nah, menurut Pak Gia sendiri esensinya apa sih thinking big itu menurut Pak Gia? Silakan Pak. Berbicara tentang thinking big ya, orang kan selalu ngomongin tentang bagaimana kita bisa selalu berpikir tuh besar gitu. Kita harus berpikir keras dalam membuat ide-ide, dalam bermimpi, dalam membangun cita-cita. Tapi esensinya sebenarnya tidak hanya itu aja gitu loh. Thinking big itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu pertama memahami esensi diri kita. Bagaimana kita mengerti tentang diri kita sampai kita tuh bisa tahu sebenarnya apa sih yang kita ingin capai, dan tidak hanya itu, tidak hanya berhenti di situ, tapi kita harus mampu memvisualisasikannya dan membuat rencananya, baik itu jangka pendek sampai ke jangka panjang. Jadi berpikir secara besar adalah bagaimana kita mampu berpikir secara keseluruhan tentang diri kita, apa yang kita inginkan dan apa yang ingin kita capai. Dan ini selalu menjadi topik yang menarik di Indonesia, karena terutama banyak banget para profesional muda, khususnya fresh graduate, yang tidak tahu siapa diri mereka dan tidak tahu mereka tuh mau jadi apa. Ibaratnya saat mereka mendapatkan pekerjaan pertama, mereka yang penting dapat kerja, tapi nggak tahu apakah pekerjaan itu mereka suka atau itu yang benar-benar mereka ingin capai. Mungkin sedikit cerita tentang diri saya karena berhubungan sama apa yang sudah saya jalani gitu ya sekarang. Dari kecil, saya selalu tahu saya ini maunya jadi apa. Dari sejak saya masih anak-anak gitu loh. Tapi seiring dengan waktu, mimpi selalu berkembang. Dulu waktu pertama kali saya punya cita-cita, saya pengen banget jadi astronot atau jadi insinyur. Dulu cita-cita masa kecil waktu SD kayak gitu. Seiring dengan waktu saya ke SMA, SMP, itu mulai berubah seiring dengan evolusi perkembangan dari diri saya sendiri. Ternyata saya mulai jatuh cinta sama yang namanya dunia entertainment. Saya suka banget sama film, saya suka banget sama musik gitu, dan selalu saya dalemin dengan baik. Dari situ saya tahu bahwa saya ingin bekerja di industri di mana saya bisa terlibat sama orang-orang di dunia film, musik, dan hiburan. Akhirnya terpikirlah saya ingin masuk ke dunia broadcasting. Dan disitulah saya tahu bahwa
oh karena saya ingin masuk ke dunia broadcasting, maka saya harus cari tahu nih, untuk bisa masuk ke dunia itu, gimana caranya saya bisa dapat. Nah, akhirnya saya mulai berpikir, oh oke, harus ngambil studi jurusan komunikasi. Makanya waktu itu saya ngambil di London School gitu. Dan setelah saya kuliah gitu ya, karena saya tahu apa yang saya mau gitu. Dalam apa hal yang saya jalani juga saya pilih gitu, dalam arti organisasinya, saya bergabung ke organisasi radio gitu. Pertemanannya dan lain-lain semuanya saya gabung ke arah situ. Sampai akhirnya saya benar-benar mendapatkan pekerjaan pertama saya di dunia broadcasting, waktu itu di RCTI dan di O Channel setelah itu gitu. Dan seiring berkembangnya waktu gitu ya, otak kita juga berkembang, otak saya juga berkembang gitu ya. Dulu perencanaannya simpel aja, saya pengen kerja di dunia broadcasting. Tapi lama-lama saya berkembang gitu. Cita-cita saya yang dulu saya punya gitu ya, saya pengen ngembangin lagi gitu. Saya jadi oke, saya pengen lebih besar lagi mimpinya. Mimpinya saya pengen bisa dari kantor dikirim ke luar negeri gratis untuk belajar tanpa bayar gitu ya. Kemudian juga saya pengen bekerja di perusahaan yang lebih internasional. Nah, dengan rencana saya tersebut, tentunya yang saya lakukan adalah gimana caranya membangun koneksi-koneksi yang tepat gitu ya. Dan dari kecil saya selalu cinta sama yang namanya perusahaan Disney. Ini tempat saya bekerja sekarang gitu ya. Dan saya tahu bahwa suatu hari nanti saya bakal kerja di perusahaan itu gitu. Jadi begitu saya keterima di dunia broadcasting tadi gitu ya, lulus kuliah, yang saya lakukan pertama adalah ngelamar ke Disney. Nah, ternyata ditolak gitu ya, belum berhasil. Jadi waktu lulus belum dapat gitu ya. Saya nggak ngelupain cita-cita saya, tetap saya pegang. Saya harus kerja di Disney. Nah, tapi seiring waktu saya juga mencoba hal-hal lain gitu yang masih berhubungan sama dunia saya, dan saya sadari bahwa itu oke, buat mewujudkan cita-cita untuk bisa kirim ke luar negeri, masih berhubungan sama dunia film dan musik dan lain-lain, saya coba cari perusahaan yang lebih menginternasional. Pelan-pelan saya dapat perusahaan-perusahaan yang memang sesuai dengan rencana atau keinginan saya. Mulai dari perusahaan Jepang, waktu itu saya yang bangun Ion Mall BSD City. Di situ yang saya planning openingnya segala macam, rencanain acara event openingnya, musiknya dan lain-lain gitu ya, pertunjukannya gitu. Kemudian berkembang lagi gitu ya, berkembang dari perusahaan tersebut. Dan setiap saya masuk ke perusahaan baru, saya tuh nggak pernah lupa sambil ngelamar ke Disney gitu ya. Jadi saya ngelamar total 6 kali kurang lebih ya ke Disney gitu ya, dan 5 kalinya ini ditolak gitu. Jadi waktu saya Ion, kemudian Ion oke, Disney ditolak lagi gitu ya. Tapi aku masuk Ion gitu. Kemudian dapat offer yang lebih besar. Ternyata saya pindah ke perusahaan yang benar-benar bisa dibilang di situ adalah point di mana saya dapat kesempatan yang sangat besar, yaitu di Uber. Nah, di perusahaan sebelumnya saya dapat kesempatan dikirim ke Jepang lah, ke Eropa gitu. Tapi di Uber it's next level karena saya selalu di kepala saya selalu kebayang Amerika gitu ya. Akhirnya di Uber berhasil nih, saya dikirim ke Amerika gitu ya. Dan tidak hanya itu gitu ya, di Uber saya juga berkenalan dengan orang-orang baru dari influencer dan lain-lain gitu, sampai ke orang Disney juga gitu ya. Nah, seiring waktu saya nggak pernah berhenti ngelamar ke Disney gitu ya. Uber kemudian merger, pindah-pindah perusahaan gitu ya. Dan flashback lagi balik ke Uber, ada seorang senior saya yang ternyata ingat bahwa saya itu memiliki capability yang baik di bidang marketing, terutama CRM. Gitu. Dia tadinya ngontak saya gitu untuk basically nanyain ada orang nggak yang bisa masuk ke Disney. Saya bilang kenapa nggak saya gitu, saya pengen masuk ke Disney juga. Gitu. Opportunity itu saya raih gitu ya, kemudian saya dapat gitu, akhirnya berhasil masuk ke Disney Plus Hotstar setelah 6 kali attempt gitu ya. Nah, poinnya di sini adalah bukan tentang pekerjaannya itu sendiri, bukan tentang Disney-nya itu sendiri, tapi bagaimana rencana itu
atau pemikiran besar itu saya buat sejak saya masih remaja, kemudian saya mulai kerja pertama, kerja kedua, dan lainnya, tetap saya bangun cita-cita atau rencana itu. Jadi menurut saya, thinking big is about kita punya cita-cita, mimpi, kita visualisasikan, terus apa prosesnya untuk mencapai apa yang sudah kita rencanakan tersebut. Jadi that's the point of thinking big gitu. Dan bagaimana cerita saya sebenarnya adalah kita bisa tekun terus untuk membangun mimpi itu sampai benar-benar kita bisa meraihnya gitu ya. Bisa jadi momen itu terjadi saat ini, bisa jadi itu butuh proses yang sangat panjang. Jadi jangan pernah dilepas itu yang namanya mimpi kita gitu ya. Tapi yang paling penting yang selalu saya kasih tahu ke teman-teman adalah kalau kita ingin berpikir secara besar dan meraih impian itu, hal pertama yang harus kita tahu adalah kita harus tahu tentang diri kita sendiri. Apa capability kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk membangun rencana tersebut. Nah, membangun rencana tersebut itulah yang dimaksud dengan memvisualisasikan. Gitu ya. Jadi visualisasinya tuh bertahap gitu ya. Oh, saya ingin kerja di dunia entertainment. Tahap pertama. Saya ingin punya karir di perusahaan internasional. Saya ingin setelah saya bekerja di perusahaan tersebut dikirim oleh company untuk melakukan tugas secara internasional. Saya ingin meraih perusahaan yang berada di posisi yang paling atas dari yang saya bayangkan sebelumnya. Nah, bentuk visualisasinya adalah seperti itu. Tapi semuanya bertahap. Karena ambisi yang kita punya belum tentu sesuatu yang instan bisa kita dapatkan saat itu. Tapi semuanya butuh proses gitu. Jadi kurang lebih, jawabannya agak panjang. The power of thinking big buat aku adalah seperti itu. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa memvisualisasikannya, kemudian membuat perencanaan yang baik untuk akhirnya bisa meraih apa yang kita cita-citakan, gitu ya. Kurang lebih itu mungkin buat warming up-nya ya, Mas. Oke, ini warming up-nya itu luar biasa banget ya. Udah banyak banget ilmu yang udah aku pribadi dapetin ya dari Pak Gia ya. Mungkin tadi aku bisa wrap up, Pak Gia sempat ngasih tahu bahwa kita tuh harus bisa mengetahui esensi diri kita dulu nih, untuk kemudian kita bisa menentukan tujuan kita yang jangka pendek atau jangka panjang gitu. Terus ini yang menarik nih, Pak Gia menjelaskan tadi bahwa cita-cita itu ternyata bisa bergerak seiring berjalannya waktu ya. Kayak tadi Pak Gia kan waktu pas kecil kepikiran buat jadi astronot. Terus tiba-tiba waktu pas SMP ya atau SMA itu tadi kepikiran buat kerja di entertain. Terus pas udah kepikiran begitu mulailah mencari-cari cara bagaimana caranya untuk bisa masuk ke dunia broadcasting ya. Pak Gia waktu itu sampai akhirnya bisa masuk ke RCTI waktu itu sebagai perusahaan pertama tempat Pak Gia bekerja. Nah, ini satu bentuk bahwa ketika kita mampu untuk memvisualisasikan mimpi kita gitu, makanya kita bisa mendapatkan itu. Tapi tadi Pak Gia juga kasih kita notes, kasih saya pribadi notes bahwa kadang-kadang sesuatu yang kita inginkan itu belum tentu sesuatu yang instan akan kita dapatkan ya. Butuh proses untuk bisa melewati itu semua. Nah, Pak Gia, ngomong-ngomong tentang thinking big dan proses ya pada saat kita menjalani hidup kita. Dalam proses itu kan pasti ada obstacle-obstacle atau tantangan-tantangan atau challenge-challenge yang mungkin bisa kita overcome. Ada juga challenge yang tidak bisa kita overcome, kadang-kadang seperti itu kan. Nah, kalau menurut Pak Gia sendiri, challenge-challenge itu Pak Gia anggap sebagai apa? Dan once ketika kita menemukan challenge atau tantangan yang tidak bisa kita atasi, Pak Gia akan melakukan apa sih in state of thinking big? Silakan Pak Gia. Oke. Nah, ngomongin soal challenge, ini pertanyaan yang bagus banget gitu ya. Dan ini juga nanti akan make sense. Kenapa akhirnya seseorang atau saya sendiri bisa meraih cita-cita saya. Okay. Jadi throughout my career, saya selalu mencari karir yang punya makna bagi diri saya. Gitu ya. Tapi dalam perjalanannya, ternyata saya nggak selalu meraih apa yang saya inginkan. Gitu. Dalam arti, pas saya jalani, kok ini nggak punya makna ya buat saya? Kok begini ya? Kok begitu ya? Kok saya gagal ya? Kok saya kurang berhasil? Kok saya nggak puas? Gitu ya. Itu bentuknya macam-macam. Baik itu kita mengharapkan pekerjaan yang harusnya kita bisa jalani dengan baik, ternyata nggak bisa.
baik itu kita ketemu atasan yang ternyata tidak sesuai atau sejalan dengan kita, baik itu perubahan-perubahan yang terjadi di organisasi akhirnya kita alami gitu ya. Tapi kok belum dapet tuh meaningnya. Buat saya itu challenge ya gitu. Challenge saya adalah pekerjaan saya tidak selalu punya makna, padahal yang saya cari dalam hidup ini makna gitu ya. Ternyata kuncinya adalah saat kita menemukan suatu pekerjaan gitu ya, pertama kita harus ikhlas dalam menjalankan pekerjaan tersebut, itu nomor 1. 2, nilainya itu harus sesuai dengan value kita. Karena banyak banget dalam perjalanan karir aku tuh tidak menemukan value dari apa yang aku cari gitu ya. Dan yang aku sadarin juga gitu ya, dengan pencarian value ini adalah tidak selalu pekerjaan kita adalah passion kita. Gitu ya. Pekerjaan kita itu tidak harus selalu passion kita. Passion itu bisa ditemukan di luar sana, dan pekerjaan itu basically adalah sesuatu yang kita jalani, bisa kita nikmati dan bisa memberikan manfaat buat orang lain, tapi belum tentu kita selalu suka. Belum tentu itu selalu dunia kita gitu. Nah, inilah dalam poin-poin di dalam hidup saya di mana saya menemukan arti bahwa ternyata kerja ataupun pengalaman kerja itu bukan cuma untuk kita aja, tapi juga untuk orang lain. Buat saya pertama memberikan value untuk keluarga saya, orang-orang yang saya sayangi. Itu nomor 1, yang membuat saya terus bisa menapak di jejak karir saya. Dan di tengah perjalanan karir tertinggi saya jatuh ke bottom. Jadi basically saya pernah ada di posisi di mana saya udah ada di C-level, tapi saya benci banget sama kerjaan itu, sama atasan saya nggak pernah sejalan, dan saya ada di bottom karena saya mutusin untuk ninggalin perusahaan tersebut. Dan di tengah perjalanannya saya menikah, kemudian ada break 1 bulan di jeda saya itu antara kerja dan nggak kerja gitu ya. Dan di tengah break itu saya mencoba mencari sebenarnya apa sih makna saya ada di sini gitu ya. Dan ternyata hal kecil yang saya temukan adalah bentuk pekerjaan lain yang akhirnya saya bisa support teman-teman mengenali dirinya sendiri melalui wujud sosial yang saya bikin dalam bentuk upgrade karir. Jadi upgrade karir ini adalah program sosial saya yang saya bikin untuk teman-teman yang butuh bimbingan untuk pengembangan karir mereka, baik itu fresh graduate maupun yang sudah punya pengalaman. Tanpa biaya, gratis, dan saya berikan kepada mereka. Dan ini saya temukan secara nggak sengaja dengan ngobrol-ngobrol sama teman yang udah usianya udah lumayan, sekitar 30 tahun. Dia bilang, kok saya begini-begini aja dalam karir saya. Gitu. Dan akhirnya saya sadar bahwa, oh mungkin ini tugas saya. Gitu. Dan akhirnya setelah saya melakukan hal ini, di tengah pandemi awal yang terjadi adalah saya di PHK oleh perusahaan saya. Tapi ternyata saya nggak takut pas saya di PHK itu. Kenapa? Karena ternyata saya ngerasain doa orang-orang yang saya bantu itu sangat kuat. Dan disitulah saya proses melamar Disney Plus Hotstar dalam waktu 2 minggu. Akhirnya saya diterima pekerjaan baru. Setelah PHK belum dapat pekerjaan baru, akhirnya dapat pekerjaan baru dan langsung lanjut sampai sekarang di perusahaan saya sekarang. Gitu. Jadi ternyata di balik yang saya lakukan ini, dengan saya bisa kasih meaning atau manfaat untuk orang lain, walaupun bentuknya kecil, hanya one-on-one, rutin setiap hari kayak gitu, ternyata bisa memberikan manfaat untuk diri kita sendiri. Jadi buat saya menjawab tentang challenge tersebut adalah jangan khawatir, apapun yang kita hadapi, jalanin aja. Kita nggak tahu selalu ada solusinya atau enggak, tapi jangan pernah lupa, di balik perjalanan yang kita lakukan, kita harus selalu ngasih manfaat untuk orang lain. Gitu. Dan disitulah saya ngerasa titik poin bahwa semua pemikiran-pemikiran besar yang sudah saya punya, itu tidak akan ada artinya kalau itu hanya untuk diri saya. Jadi semua pengalaman dan pemikiran saya juga harus saya share untuk orang lain
gitu ya. Saya nggak bilang bahwa teman-teman yang ada di sini harus melakukan kegiatan sosial dan lain-lain, enggak. Tapi harus ingat ya, bahwa banyak banget sekarang orang yang ya udah saya kerja buat kerja aja apa adanya. It's okay, it's fine gitu ya. Tapi cari meaning di balik kerjaan tersebut dan siapa sih orang di sisi kamu yang dekat maupun jauh yang bisa kamu bantu untuk memberikan manfaat dari hasil kerjaan kamu. Jadi kerjaan kamu tuh punya makna. Dengan memiliki makna di balik pekerjaan itu atau apapun yang kita lakukan on the side gitu ya, itu akan bisa menjadi sesuatu yang kita punya untuk melawan atau melalui challenge yang kita hadapi dalam hidup. Itu sih ceritanya yang yang cukup panjang itu gitu di balik challenge ya. Oke, so always find your why gitu ya, Pak Gia ya. Kita menemukan kenapa kita ada di sini tadi kan Pak Gia cerita, terus habis itu know what value that you can give to people gitu ya. Kayak akhirnya Pak Gia menemukan di jedanya antara bekerja dan tidak bekerja tadi, menemukan bahwa ada misi yang harus dijalankan gitu dalam hidup ini, yang sampai sekarang bisa bikin Pak Gia itu menjadi lebih semangat pastinya kan untuk bisa menjalankan hidup dan lebih tenang ketika menjalankan hidup begitu ya. Karena menemukan bahwa mungkin hidup ini nggak semata-mata cuman kerja doang dan kerja doang, tapi juga bangun value untuk orang lain seperti itu ya, Pak Gia ya. Oke, nah terus tadi mungkin kita balik lagi ke visualisasi. Ini ada pertanyaan dari Mas Gaza nih. Ya. Menurut Pak Gia sendiri nih makna dari visualisasi itu seperti apa sih? Kayak gitu. Mungkin bisa dijawab dulu, silakan Pak Gia. Ya, jadi visualisasi ini banyak bentuknya ya. Kalau saya ngasih tips untuk teman-teman fresh graduate, biasanya saya selalu bilang tulis. Tulis apa rencana kamu, tulis apa keinginan kamu, jangka pendek, jangka panjang. Baik itu dalam bentuk buku, di buku kamu, ataupun di notes di handphone kamu. Atau kalau kamu malas nulis, at least diingat di kepala bahwa ini yang mau saya lakukan. Jadi bentuk memvisualisasikan adalah seperti itu. Jelas, konkret gitu ya. Kalau saya dari dulu selalu bilang visualisasi di kepala saya ingin kerja di dunia broadcasting, saya ingin dapat perusahaan yang internasional, saya ingin dikirim ke luar negeri gratis, saya ingin kerja di Disney. Itu semuanya udah ada di kepala saya dan udah konkret bentuknya. Sayangnya di negara kita ini masih banyak yang takut melakukan hal itu. Takut dalam arti nanti kalau aku visualisasikan nanti aku nggak dapet atau aku nggak nyampe itu gimana ya gitu ya. Jangan khawatir, rezeki takdir itu di tangan Tuhan, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam hidup itu ada dua hal yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Jadi, yang bisa kita kendalikan adalah selain tadi menuliskan atau benar-benar mengkonkretkan, adalah bagaimana usaha kita untuk meraih hal tersebut. Gitu ya. Misalnya buat saya mau bisa kerja di perusahaan broadcasting ya, saya belajar broadcasting. Saya waktu itu jadi gimana caranya biar bisa jadi wartawan, kemudian ketemu sama teman-teman yang kerja di industri media, industri TV dan lain-lain gitu ya. Kemudian bagaimana saya kerja sekarang bisa disukain dan orang tuh ngerasa saya memberikan value, jadi nanti di perusahaan berikutnya kalau saya misalnya mau meloncat dan kemudian lihat dia ada di perusahaan tersebut, gimana caranya saya untuk ngingetin dia bahwa inget nggak dulu pernah kerja sama aku, kemudian aku pengen deh coba di posisi itu gitu. Jadi semuanya itu adalah bentuk effort yang bisa kita lakukan. Jadi visualisasikan, kemudian pegang apa yang bisa kita lakukan, yaitu usaha kita dan sesuatu itu yang bisa kita kendalikan. Jangan pikirin hasilnya bakal dapat atau nggak dapat. Itu hal yang menurut aku sangat tidak signifikan dalam prosesnya, gitu sih Mas. Oke, ini pertanyaannya luar biasa ya. Kayak Pak Gia Teguh ini ya. Ini keren banget. Ini keren banget. Tadi aku sempat note bahwa Pak Gia sempat kasih tahu sama kita semua, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya, bahwa kita harus menuliskan rencana jangka pendek dan jangka panjang kita. Mau dituliskan, mau ditaruh di notes handphone, atau mau diingat-ingat di kepala, yang penting itu tuh semuanya jelas dan konkret.
Dan yang jadi masalah adalah di negara kita ini masih banyak banget orang yang takut untuk memvisualisasikan mimpinya gitu. Nah ini relate banget sama pertanyaan dari Mbak Desi nih, dari Spill. Mbak Desi ini nanya nih, Pak Gia, pernah nggak merasa cita-citanya itu seperti too far away untuk dicapai? Misalnya time itu flies so fast. Gimana caranya tetap yakin bahwa never too late untuk mencapai cita-cita tersebut? Silakan, Pak Gia. Jujur, perasaan itu pasti ada. Tapi saya selalu ingat bahwa hidup itu panjang gitu ya. Buat saya dapat sekarang kerjaan sekarang ini, kalau diingat-ingat saya kan lulus kuliah itu sekitar usia 22 tahun. Sekarang saya 38 tahun gitu ya. Tapi saya udah mulai ngelamar kan dari umur 21 tahun itu ke Disney ya. Dihitung aja udah berapa tahun tuh. 9 plus 8 tahun gitu ya. Hampir 20 tahun untuk menuju proses yang bisa saya alami, karena kalau dihitung dari mulai magang dan lain-lain kan 2-3 tahun sebelumnya gitu. Jadi 20 tahun bayangin. Di tengah-tengah perjalanan pasti kita bakal menemukan kerja di suatu perusahaan yang ternyata tidak cocok sama kita. Kemudian kita ngerasa seperti yang gagal gitu ya. Kok too far away gitu ya. Tapi coba kita assess kembali dalam proses di mana kita ngerasa bahwa itu too far away, kita ingat kembali apa sih yang udah kita lakukan. Itu nomor 1 gitu ya. Terus nomor 2, selalu ingat udah sejauh apa kita sekarang. Bayangin mungkin waktu dulu kuliah kita nggak kebayang bisa dapat kerja ada gajinya gitu ya. Sekarang kerja digaji gitu ya. Mungkin kerjaannya sesuai sama harapan kita. Itu langkah yang bagus. Dengan mengingat itu kita bisa ingat bahwa oh iya ya, sekarang saya udah nyampe sini. Artinya saya masih mungkin banget untuk nyampe ke yang berikutnya gitu ya. Tinggal apa bentuk langkah konkret yang kita lakukan untuk mencapai posisi itu. Gitu. Dalam perjalanan saya untuk menapaki karir ini, saya bukan usaha sendiri, bukan mikir sendiri. Tapi saya banyak teman dan mentor. Mentor di kantor, mentor di kampus, mentor di lingkungan saya yang mengingatkan saya, buat mencapai ini kamu harus gini, kamu harus begini. Yang membuat kita tetap grounded dan selalu ingat gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan itu harus selalu dilakukan dengan usaha yang maksimal. Jadi kalau kamu ngerasa sekarang dalam mimpi kamu you're too far away, find a positive mentor in your life or in your office or anywhere yang bisa ngebantu kamu untuk ngedorong kamu ke the next level gitu ya. Dan orang ini tidak hanya mendorong tapi bisa menarik kamu ke suatu tempat yang lebih baik gitu ya. Jadi dalam lingkungan pertemanan, dalam lingkungan pergaulan, jangan hanya sekedar hura-hura, hahaha, tapi pastikan kita bisa punya teman, bisa punya mentor yang ngasih manfaat buat kita semua. Dan saya harus akui, saya diterima di pekerjaan ini juga sekarang karena mentor. Karena dia ingat bahwa dia bisa ini, bisa itu, kita sering ngobrol, sharing, dan lain-lain. Jadi, remember where you are. And that's why saya selalu bilang, kalau di kantor, jangan jadi orang yang arogan dan tidak disukai orang lain. Karena nanti akan sulit bagi kamu untuk menemukan orang dalam hidup yang bisa mengangkat kamu. Gitu ya. Jadi, jadilah orang yang punya manfaat untuk teman-teman yang lain dan disukai. Disukai bukan saking ya secara saking gitu ya, tapi disukai benar-benar secara murni sebagai manusia, bahwa kamu disukai personality-nya. Kalau dari aku sih seperti itu sih Mas Dava. Oke, Pak Gia. Jadi emang kalau misalnya kita mau set up milestone kita, mungkin kita bisa di awal kita set up milestone, terus nanti di tengah-tengah kita lihat kembali ya dari milestone yang kita udah set up, kita udah sampai di tangga yang mana ya, gitu ya Pak Gia. So kita bisa menyadari bahwa ternyata it's never too late, ya kan, to climb the ladder that we wants to, gitu ya, untuk bisa mencapai ke ujung anak tangga yang kita memang sedang kejar, seperti itu. Nah, untuk bisa mencapai mimpi-mimpi tadi, Pak Gia, apalagi Pak Gia juga kan nggak cuma kerja doang, tapi Pak Gia juga memiliki social act di sini ya. Tadi yang Pak Gia sebutin tentang upgrade karir. Nah, itu kan pasti butuh banget time management yang bagus banget nih. Nah, instead of thinking big, time management itu kan hal yang sangat penting ya, Pak Gia ya. Nah, gimana sih caranya Pak Gia untuk bisa
manage your time, padahal di kerjaan juga Pak Gia pasti workload-nya juga tinggi, tapi di satu sisi ada dorongan sosial yang harus dikerjakan sama Pak Gia. Silakan Pak Gia. Oke. Ya, time management ini penting banget. Dan saya selalu ingetin buat teman-teman profesional di era sekarang ini adalah know your boundaries. Dalam arti begini, kerjaan akan selalu ada, kerjaan akan selalu menunggu kita, tapi kerjaan itu ibaratnya bukanlah sesuatu yang membuat kita harus habis waktu kita atau kita mati karena kerjaan itu. Enggak. Jadi kita harus bisa mengelola waktu tersebut dengan baik. Saya sadar bahwa teman-teman pengen kelihatan, pengen punya disiplin yang bagus, pengen dianggap bahwa paling dedicated gitu. Tapi bukan berarti itu menghabiskan waktu kita sampai benar-benar kering gitu. Ibaratnya nggak ada waktu untuk berekspresi gitu ya. Jadi pastikan di tengah pekerjaan yang kita lakukan, kita ngeset waktu dengan baik dan kerja dengan efisien. Jadi bukan kerja dengan tenaga tapi pakai otak gitu. Dalam arti gimana proses, ini Mas Dava banget nih ya. Gimana proses yang kita kerjain sekarang lebih baik, misalnya kerjaan A bisa saya selesaikan dalam waktu 5 jam. Gimana caranya ya kerjaan A ini bisa saya selesaikan dalam waktu 3-4 jam. Jadi saya bisa punya waktu lebih baik. Jadi buat proses-proses yang membantu kita jadi lebih efisien dalam bekerja. Itu nomor 1. Nah, setelah itu jangan waktu luang kita harus kita manfaatkan untuk sesuatu yang satu, oke, santai karena kita butuh ngilangin stres. 2, sesuatu yang bisa juga membuat kita terinspirasi. Ya, kegiatan-kegiatan yang membuat kita terinspirasi. Kegiatan yang membuat kita terinspirasi apa? Misalnya, sekarang kan kita nggak bisa ketemu secara fisik. Kita bikin konten sosial media di mana kita bisa berinteraksi sama orang-orang baru dan mendapatkan input, gitu ya. Atau cari mentor-mentor baru di LinkedIn, ngobrol-ngobrol, gitu ya. Kirim message DM, kemudian ajak Zoom, gitu ya. Dalam seumur hidup saya gitu ya, itu kerjaan saya. Jadi ngejar-ngejar orang gitu, baik itu di LinkedIn, di sosial media. Saya dulu pernah kerja sama grup musik namanya Run. Awalnya saya ngefans. Saya sampai bisa kerja sama mereka, caranya saya kejar-kejar mereka di sosial media, saya ajak ngobrol. Akhirnya mereka tahu tentang saya. Nah, jadi manfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang positif yang bisa memberikan kita inspirasi gitu ya. Tapi ingat, di manage waktunya. Jadi tetap ada waktu buat luang, tetap ada waktu buat memikirkan hal yang positif, tetap ada juga waktu buat nggak ngapa-ngapain gitu. Karena itu kita juga perlu headspace yang baik untuk diri kita. Untuk aku personally, upgrade karir, aku nggak ngoyo gitu loh, nggak ngoyo kayak tiap hari harus ada upgrade karir, enggak. Jadi aku sekarang coba bikin malam, biasanya di antara jam 7 ke atas, 7 jam 8 malam, atau di weekend gitu ya. Setelah kerjaan aku selesai gitu ya. Kalau misalnya kerjaan aku belum selesai, aku ada upgrade karir, aku lanjutin setelah itu gitu ya. Tapi aku selalu meluangkan waktu itu secara rutin gitu. Jadi seminggu itu harus ada 2-3 kali gitu untuk ngobrol-ngobrol upgrade karir ini gitu. Dan ngebagi waktunya kurang lebih seperti itu sih. Dan privilege-nya adalah kalau kita sudah punya pengalaman dan sudah naik nih jenjang karirnya, salah satu privilege yang kita punya adalah waktu. Karena kenapa? Karena seiring dengan pengalaman kita yang meningkat gitu ya, orang akan lebih appreciate kita dari sisi skill technical dan juga skill leadership kita. Tidak hanya sekedar skill operational aja gitu. Jadi buat teman-teman, memang itu tidak langsung saat ini, tapi seiring dengan waktu pasti semuanya bisa untuk melakukan hal tersebut gitu. Oke, luar biasa banget jawabannya Pak Gia ya. Mungkin yang pertama kita harus efisiensikan waktu dan pekerjaan kita. Tadi Pak Gia sempat mention itu. Terus cari juga kegiatan yang membuat kita terinspirasi. Dan yang ketiga tetap harus ada waktu yang luang nih. Biar kita bisa tetap mikirin hal-hal yang positif. Karena kita butuh jeda ya. Kita butuh rehat kalau kata Kunto Aji gitu ya Pak Gia ya. Nah ini ada pertanyaan juga dari Pak Denny dari teman-teman di Spill.
Selamat sore menjelang malam, Pak Gia. Izin bertanya antara bermimpi besar dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Wah, ini mungkin relate nih. Mungkin Pak Gia punya pengalaman nih. Terkadang apa yang kita usahakan dan mimpikan tidak sesuai dengan apa yang diberikan pada kita gitu ya. Mungkin ini tentang rezeki kita. Nah, gimana caranya kita menghadapi hal-hal seperti itu, Pak Gia? Silahkan, Pak Gia. Oke, kalau ini rezeki ya ngomonginnya ya. Nah, sepertinya ngomongin rezeki ini. Ya, kalau aku rezeki sebenarnya nomor satu itu pasrah. Nomor satu tuh selalu pasrah pada Tuhan. Tapi pasrah tuh bukan berarti pasrah selesai gitu ya. Pasrah itu bentuknya adalah kita berdoa, kita merelakan keadaan kepada Tuhan, tapi usaha kita harus dibangun dengan baik gitu ya. Kalau aku hanya berdoa aja, misalnya aku di PHK nih, hanya berdoa setiap hari, tapi aku nggak ngapa-ngapain untuk bisa dapat pekerjaan baru dan dapat pekerjaan yang sesuai impian aku, tentu nggak akan ada hasil gitu ya. Jadi pasrah itu harus dibarengi sama usahanya, dan usaha itu harus punya ibaratnya usaha yang strategis gitu ya. Aku selalu bilang, oke, teman-teman fresh graduate, kalau kamu mau dapat kerja gimana? Bikin CV gitu kan, atau bikin LinkedIn. Oke, itu aja. Iya, udah gitu aku cari kerja sebanyak mungkin, kirim yang banyak. Aku selalu bilang salah. Kenapa? Percuma kamu kirim CV atau LinkedIn kalau CV dan LinkedIn kamu salah. Pastikan CV-nya benar, tepat yang diinginkan sama perusahaannya. Bahasanya diharapkan bisa dimengerti sama rekruter. Sudah menceritakan tentang pencapaian kamu atau belum? Terus LinkedIn-nya udah dioptimalisasi belum? Fotonya udah bagus atau fotonya masih sama sama pacar kamu gitu ya. Padahal kan foto LinkedIn harus benar gitu kan. Atau udah dilengkapi belum job description-nya gitu, dengan tidak hanya description tapi experience gitu. Nah, jadi ibaratnya usaha dibarengi sama usahanya tuh yang benar atau yang strategis dan tepat gitu. Nah, mengenai hasilnya nanti kita dapat atau enggak, itu selalu aku bilang wallahu alam ya gitu. Aku 6 kali ditolak di perusahaan aku yang sekarang gitu, tapi at the end of the day aku bisa diterima juga gitu ya, karena memang ketekunan dan usaha yang mungkin sekarang lebih tepat dibandingin yang sebelumnya gitu. Dan jangan khawatir kok, tadi aku udah bilang berulang kali, dalam hidup ini perjalanan atau proses itu bisa berubah. Bisa jadi sekarang aku mau A tapi A nggak berhasil, tapi yakinlah bahwa dengan tidak berhasilnya A ini, aku ada di B, itu adalah jalan terbaik yang dikasih Tuhan untuk kita gitu. Dan bisa jadi itu yang membawa kita menuju hal yang lebih baik. Kalau aku nggak di PHK, aku lagi asik-asik jadi head of marketing di perusahaan startup aku sebelumnya, belum tentu aku ada di perusahaan aku sekarang gitu ya. Tapi karena aku di PHK, akhirnya aku usaha keras untuk bisa dapat yang aku inginkan sekarang gitu. Jadi everything happens for a reason gitu. Tapi bukan cuman untuk ditangisi, boleh nangis atau sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut gitu ya. Tapi sesuatu untuk kita cari tahu apa yang salah, apa yang harus kita perbaiki, dan effortnya di mana. Gitu sih kalau dari aku untuk menjawab mengenai doa itu. Gitu. Oke, Pak Gia. Jadi kita tuh bukan cuma berdoa, tapi kita tetap harus berusaha ya. And the rest will leave to God gitu ya. Kayak kalau kita udah berusaha ya rezeki itu pasti akan datang dengan sendirinya begitu ya Pak Gia ya. Tapi usahanya harus benar. Betul, usahanya harus strategis tadi ya Pak Gia ya. Tadi Pak Gia bilang bahwa usaha itu harus strategis. So, kita harus benar-benar bisa mikir kira-kira usaha yang kita lakuin itu untuk bisa sampai ke misi kita tuh apa sih gitu. Jadi usaha juga bukan cuman kayak tadi Pak Gia analogi kan, kalau kita apply kerja bukan cuma kirim CV, tapi pastikan dulu bahwa CV yang mau kita kirim itu sudah benar-benar siap untuk dikirim gitu ya. LinkedIn kita benar-benar siap untuk bisa menjual diri kita ke recruiter seperti itu. Ini mungkin buat teman-teman yang calon-calon fresh graduate nih, teman-teman yang di universitas yang nonton webinar kita pada hari ini bisa dapat insight banyak banget nih dari obrolannya Pak Gia dan kita dari Spill University. Nah, terus Pak Gia ada juga pertanyaan nih dari Pak Abidin nih. Selama kerja saya belum pernah mendaftar. Waduh. Pertama di Astra Toyota, oke. Kedua di salah satu perusahaan pelayaran, dan yang ketiga di PT Spill. Nah, ketiganya itu karena Pak Abidin dibutuhkan dalam pekerjaan. Wah, keren Pak Abidin. Dan itu karena Pak Abidin memiliki kemampuan tentang pekerjaan yang dibutuhkan. Nah, ini faktor manusia nih. Ini gimana sih menyikapinya, Mas Gia? Ini mungkin arah pertanyaannya adalah gimana sih orang yang udah berusaha keras sama orang yang beruntung nih, Pak Gia, seperti itu. Silakan Pak Gia.
Saya adalah orang yang percaya kalau beruntung itu diciptakan. Mungkin sekarang Pak Abidin udah ngerasakan manfaat dari effort Pak Abidin sebelumnya. Orang belajar, memang ada yang belajar keras sampai akhirnya bisa pintar dan bisa meraih sesuatu. Ada juga yang punya bakat, dia pintar gitu ya. Kemudian nggak ngapa-ngapain juga nilainya bagus terus. Gitu. Tapi di balik itu semua, saya nggak yakin kalau orang itu hanya sekedar beruntung. Itu jalannya itu udah dibuat. Gitu. Mungkin Pak Abidin aku nggak tahu ya cerita sebelumnya seperti apa. Tapi waktu Pak Abidin masuk ke Astra Toyota gitu ya, itu belajarnya di mana? Gitu. Akhirnya bisa keterima itu seperti apa? Gitu. Itu banyak proses-proses yang ini. Beruntung itu satu hal gitu ya, tapi beruntung itu bukan hanya beruntung, tapi diciptakan. Kayak gini ya, ada anak orang kaya, misalnya dia punya uang miliaran rupiah gitu ya. Tapi apakah anak orang kaya semuanya bisa sekolah di Amerika? Bisa. Tapi apakah semua anak orang kaya bisa sekolah di Amerika dan terima di Harvard? Enggak. Pasti buat keterima di Harvard, mereka butuh effort yang lebih dibanding anak-anak orang kaya yang lain gitu ya. Jadi ada hal-hal yang membuat mereka bisa memiliki apa yang mereka miliki sekarang gitu ya. Jadi menurut saya Pak Abidin ini mungkin kalau saya boleh saranin nih Pak Abidin gitu, karena Pak Abidin kan udah punya perjalanan karir yang bagus. Coba membuat historical kembali kayak flashback gitu ya. Apa ya yang benar dalam hidup saya? Gitu ya. Apa ya kira-kira yang benar? Sesimpel kalau kita bikin LinkedIn nih, ada yang LinkedIn-nya kok ini banyak dikontak ya sama orang, ada yang LinkedIn-nya nggak banyak dikontak sama orang. Dulu saya mempertanyakan hal itu, ternyata ada yang benar dengan LinkedIn saya. Entah mungkin dari kata-katanya atau apa. Mungkin Pak Abidin ada yang benar nih dengan perilaku Pak Abidin, tapi saya nggak tahu apa. Mungkin Pak Abidin yang nanti bisa menjawab sendiri di situ. Jadi saya percaya bahwa keberuntungan itu sesuatu yang diciptakan. Walaupun memang ada beberapa orang tertentu yang dikasih jalan sama Tuhan lebih beruntung dibanding orang lain gitu, secara sudut pandang. Oke, Pak Gia. Jadi memang saya pribadi sepakat banget sih sama Pak Gia soal beruntung itu diciptakan ya. Karena memang ketika kita melihat ada orang yang hidupnya beruntung terus bisa jadi memang dia menderita terus ya Pak Gia pada saat sebelum dia beruntung gitu ya Pak Gia ya. Kita nggak pernah tahu. Bener, jadi pasti ada cerita ya Pak Gia di balik keberuntungan yang terus dialami sama seseorang gitu. Dan mungkin Pak Abidin di sini adalah orang yang mungkin telah mengusahakan segalanya gitu di waktu awal-awal Pak Abidin sebelum berkarir di zaman dulu. Just keren banget untuk Pak Abidin. Dan ini mungkin ada pertanyaan lagi nih, banyak masih dari teman-teman kita. Ini ada pertanyaan dari Pak Evri. Selamat sore, apakah kita di dunia kerja hanya cukup puas di satu perusahaan saja atau kita harus cari yang lain sesuai dengan kebutuhan kita? Wah, ini balik lagi ke value diri kita nih. Silakan Pak Gia. Oke, ini balik lagi ke tadi not the magic ya, thinking big itu ya, gitu, berpikir besar gitu ya. Kan tadi aku bilang berpikir besar adalah bukan tentang harus besar, harus bisa nyampe bulan, enggak, tapi harus sesuai dengan tujuan hidup kita. Kalau kita bekerja di satu perusahaan dan di perusahaan tersebut sudah memenuhi aspek-aspek yang kita harapkan dari apa yang kita ingin capai, why not? Gitu ya. Misalnya perusahaan tersebut sudah memberikan kesempatan buat kita terus berkembang, kita bisa belajar, kita bisa bertemu dengan orang-orang baru, gitu ya. Itu artinya udah bagus, gitu ya. Ya kita nggak perlu juga untuk mencari pekerjaan lain, gitu ya. Tapi kalau kita belum menemukan apa yang kita harapkan atau yang kita targetkan, ya harus cari yang lain dong, gitu. Dan setiap orang itu cara hidupnya, cara berpikirnya juga lain-lain. Jadi nggak ada yang salah ataupun benar menurut saya di sini gitu. Semua tergantung bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup ini gitu ya. Antara corporate versus startup. Di startup mereka selalu memadamkan api gitu ya. Tapi di corporate mereka bisa lebih cenderung lebih tenang gitu ya. Tapi mungkin tidak seperti roket ibaratnya di startup misalnya gitu ya. Tapi semuanya beda-beda, cara orang beda-beda gitu ya. Dan belum tentu cara yang satu itu cocok untuk yang lain. Gitu. Jadi jangan dipaksakan untuk bandingkannya itu ke diri kita. Jangan bandingkan diri kita ke orang lain. Belum tentu orang lain yang kita lihat
oh dia pindah-pindah perusahaan kayak makin hebat ya, makin sukses. Kita ngeliatnya dari sudut pandang mana gitu ya. Belum tentu itu lebih baik buat kita. Yang lebih baik buat kita adalah apa yang ingin kita capai gitu, bukan yang orang lain sudah raih. Gitu sih kalau dari aku. Oke Pak Gia, jadi memang kita nggak boleh membandingkan hidup kita dengan orang lain ya, karena setiap orang itu punya stepping stone-nya masing-masing. Setiap orang itu punya fasenya masing-masing ya. Ini mungkin buat teman-teman juga yang di universitas nih, apalagi buat aku yang masih muda banget, masih di early start of my career, penting banget untuk tidak membandingkan hidup dengan teman-teman lain di usia yang sama, karena memang tiap orang itu nggak perlu berbalap-balapan karena garis finishnya nggak sama ya, Pak Gia gitu ya. Betul. Dan that's the art of thinking big juga kan Pak Gia? Betul, betul. Oke, Pak Gia, ini ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan Pak Gia sempat kasih tahu bahwa memang kita itu, misalnya kita tidak bekerja sesuai passion, itu nggak apa-apa, yang penting kita bisa tetap menemukan value kita. Nah sekarang kalau misalnya, ini mungkin pertanyaan dari teman-teman universitas. Kak Gia, kalau misalnya kita memiliki prinsip tidak mau sama sekali melakukan pekerjaan yang kita tidak suka, artinya kalau misalnya kita bekerjanya itu tidak sesuai passion, dan kita tahu bahwa pekerjaan itu tidak sesuai dengan passion kita tidak mau nih untuk bekerja. Gimana Pak Gia menyikapi hal tersebut? Untuk orang-orang dengan tipe seperti itu, silakan Pak. Ya kita harus berhati-hati ya, karena passion itu nggak gampang nemuinnya. Itu butuh pencarian jati diri dan hidup yang saya sendiri nggak tahu apakah saya udah nemuin passion saya, tapi paling nggak saya bisa tahu bahwa ini punya value buat saya sekarang gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam memikirkan bahwa saya hanya mau bekerja yang sesuai dengan passion saya. Tahu dari mana itu passion kita, gitu ya? Emang udah ngejalanin, gitu ya? Ada loh artis yang anggap bahwa misalnya menyanyi adalah passion dia, tapi ternyata dia ngerasa bahwa jadi penyanyi itu bukan sesuatu yang akhirnya dia sukain, akhirnya dia tinggalkan dan pensiun, gitu, misalnya. Padahal kan nyanyi kan dunia yang fun, entertaining, harusnya itu jadi passion gitu. Tapi ternyata nggak semua orang kayak gitu. Ada juga yang pensiun jadi penyanyi, akhirnya jadi bintang film atau jadi apa gitu. Kita nggak tahu. Jadi passion itu ditemukan melalui perjalanan hidup, perjalanan karir kita. Jadi dalam perjalanan hidup kita, oh ternyata kalau di Jepang tuh ada konsep ikigai, tapi aku kalau ceritain di sini panjang banget gitu ya. Jadi ada beberapa ibaratnya persimpangan-persimpangan dalam hidup yang membuat akhirnya itu benar-benar 100% oh itu loh yang namanya passion gitu ya. Dan passion itu tidak harus selalu kita dapatkan lewat pekerjaan. Passion itu bisa aja ngerawat anak misalnya dan istri, itu passion bisa juga kayak gitu. Atau passion misalnya cinta banget sama tanaman, itu banyak banget gitu ya. Tapi ada juga yang suka sama pekerjaannya dan dia benar-benar bersungguh-sungguh, itu juga jadi passion. Itu alangkah indahnya hidup kalau kita bisa merasakan seperti itu gitu ya. Tapi jarang banget dalam hidup ini bahwa passion itu sesuai sama pekerjaan. Jadi kalau kita bekerja, yang penting value-nya kita dapat aja. Dalam arti kita suka. Maksudnya itu dunia yang memang punya nilai yang aku anggap bisa aku banggakan gitu. Dan aku mengerjakannya ikhlas, enjoy gitu ya. Tidak dipaksakan gitu ya. Jadi lebih ke situ sih ketimbang passion itu sendiri gitu ya. Dan hal ini bisa ditemukan dengan cara pencarian jati diri kita yang lebih dalam dan lebih memahami dan melihat kondisi sekitar kita. Gitu. Oke, so memang kita benar-benar harus menelitik ya kondisi kita dan kondisi sekitar kita ya. Aku menarik banget, aku pernah baca beberapa artikel tentang ikigai, ini mencari makna hidup atau mencari kebahagiaan hidup gitu ya, Pak Gia. Itu menarik banget untuk dibahas, memang panjang sekali kalau bahas itu ya. Dan ini mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Pak Gia. Ini tadi kita udah melalui banyak sekali insight yang kita dapetin dari Pak Gia, dan sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ini mungkin dari Pak Rusman. Sore Pak Gia, menurut Bapak, ini mungkin sedikit relate sama pertanyaan yang tadi udah ditanyakan, tapi mungkin bisa dieksplor lagi. Bagaimana yang seharusnya cara kita bersikap ketika pikiran besar kita tidak tercapai sehingga kita bisa move on? Nah ini mungkin tentang move on-nya gitu ya, move on lebih cepat dan membuat pemikiran-pemikiran besar lainnya. Silakan Pak Gia. Iya. Kan tadi kita udah tahu ya, dalam membuat perencanaan ada jangka pendek, ada jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Nah disitulah kita bisa mulai mengevaluasi sebenarnya. Misalnya kita punya rencana setahun, rencana setahun saya ingin punya rumah gitu ya misalnya. Oh ternyata kondisi keuangan setelah setahun belum memungkinkan gitu ya. Ada dua kemungkinan. Satu, oke kita lupakan cita-cita tentang rumah,
Jadi bahwa dalam jangka panjang aku akan terus rental gitu misalnya, atau aku tunda cita-cita aku lebih further untuk bisa memastikan saat aku dapat rumah udah siap nih secara keuangan gitu ya. Jadi jangan pernah kaku sama diri sendiri dan jangan pernah menghukum diri sendiri kalau apa yang kita rencanakan itu belum terwujud gitu ya. Banyak faktor-faktor di luar sana yang mempengaruhi yang tidak bisa kita kendalikan, kayak misalnya COVID gitu. Itu kita tidak bisa kendalikan. Tiba-tiba besok kita kena sakit, kita nggak tahu gitu ya. Atau kita bisa sehat terus di kondisi ini, ternyata perusahaannya bangkrut gitu ya, kita nggak tahu gitu ya. Nah jadi harus fleksibel juga sama diri kita sendiri. Nah mengenai kapan ya udah harus pivot 100% atau kayak coba jalanin mimpi ini, aku adalah tipe orang yang nggak pernah lupa sama mimpi atau cita-cita lama aku gitu ya. Mungkin kalau aku udah ngelupain cita-cita lama aku nggak bakal kerja di sini karena udah 6 kali ditolak gitu ya. Nah jadi boleh kita coba move on, kayak oke, cari sesuatu yang lebih realistis, yang lebih dekat sama diri kita, yang bisa kita capai gitu ya. Tapi di sisi lain yang satu ini jangan dikubur, dibiarin aja dia melayang sampai nanti kita bisa nangkep gitu ya. Kalau emang nggak bisa ditangkap ya udah gitu ya. Nanti juga toh ada hal lain yang membuat kita bahagia juga gitu. Jadi pastikan mimpi itu jangan pernah dikubur gitu ya. Mimpi itu bisa ibarat itu mimpi itu bisa berevolusi tapi jangan sampai mati gitu. Nah, pastikan itu selalu kita pegang gitu ya. Jadi buat Bapak Rusman itu cara bersikap kita adalah ya lebih fleksibel aja gitu. Jadi jangan terlalu kaku sama diri sendiri gitu. Kalau waktunya kita sudah mulai harus bergeser, ya kita bergeser gitu. Rencana adalah rencana, tapi tidak selalu kita harus semuanya sesuai dengan rencana yang kita inginkan. Gitu. Oke, mimpi itu bisa berevolusi tapi jangan sampai mimpi kita itu mati. Wah itu kenot banget tuh sama aku, Pak Gia. Luar biasa banget tadi quotes-nya ya Pak Gia ya. Nah ini mungkin karena kita mungkin sudah kehabisan waktu, jadi buat Bapak Ibu atau teman-teman yang mau bertanya lagi, mungkin bisa langsung find out sosial medianya Pak Gia. Ini mungkin di LinkedIn bisa menemukan Pak Gia Adhika gitu ya, dan langsung disapa aja. Kayak tadi bagian dari kita mencoba untuk memvisualisasikan diri kita, mungkin kenal sama Pak Gia gitu, biar kita bisa ngobrol dan mungkin dapat future endeavors gitu, artinya dapat future benefit bersama dengan Pak Gia. Nah Pak Gia, mungkin ini Pak Gia bisa tolong berikan closing statement, sepatah dua kata terakhir gitu, apa yang ingin Pak Gia sampaikan tentang thinking big ini kepada Bapak Ibu semua dan teman-teman kita semua. Silakan Pak Gia. Mungkin buat teman-teman semua, tadi yang saya ceritakan, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya, tapi nggak semuanya kan bentuknya itu adalah praktek yang konkret gitu ya. Kebanyakan mungkin saya ceritakan dari pengalaman saya gitu. Kalau teman-teman mau diskusi lebih dalam, upgrade karir itu tidak hanya ngomongin soal kerjaan gitu ya. Di situ juga kalau mau curhat atau mungkin membangun mimpi lama, menceritakan tentang mimpi, itu aku terbuka banget gitu ya. Karena aku paling senang sharing sama teman-teman baru gitu. Jadi silahkan aja yang mau bikin sesi jadwal sama saya, silahkan DM aja langsung gitu untuk ngobrol-ngobrol mengenai hal ini. Bentuknya mau sekedar curhat aja dan butuh masukan, atau mau sesuatu yang konkret lebih teoritikal, itu juga bisa saya sampaikan sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman semua gitu ya. Jadi silahkan. Nah, mengenai merangkum lagi mengenai the art of thinking big gitu ya. Jadi thinking big is not about hanya berpikir tentang hal yang bombastis, yang luar biasa, enggak gitu ya. Tapi thinking big adalah bagaimana kita itu bisa punya sesuatu yang konkret, rencana yang bisa kita visualisasikan, kemudian kita rencanakan, dan akhirnya kita usahakan untuk bisa kita raih gitu ya. Yang paling penting itu, karena buat orang-orang sebesar Elon Musk aja, dia punya mimpi gitu. Tapi mimpi dia itu tidak hanya sekedar mimpi. Dalam proses dia mencapai mimpi dia untuk membangun perusahaan dia Tesla, itu banyak hal yang harus dia lalui gitu ya. Dia harus belajar dulu, dia harus melakukan berbagai experimentation, dia bertemu dengan banyak orang gitu. Jadi itu part of the process itself gitu. Jadi buat teman-teman semua, jangan takut kalau mimpi itu kerasa kayak, kok mimpi saya kecil ya, cuman pengen punya warung misalnya.
atau kok mimpi saya kecil banget ya, cuman pengen punya mobil gitu. Tadinya saya nggak punya mobil jadi pengen punya mobil. It's okay, it's not about mimpinya itu besar atau kecil gitu, tapi bagaimana kita bisa membuat mimpi itu konkret dan kita usahakan untuk bisa kita rencanakan gitu. Jadi dalam membuat pemikiran, dalam kita berkontribusi kepada perusahaan, itu yang harus kita ingat. Jadi misalnya nih kita mau ngasih sebuah ide kepada atasan kita, bukan tentang ide tersebut kayak bombastis atau menarik gitu ya, tapi bagaimana ide tersebut punya bentuk rencana terstruktur yang lebih rapi, yang akhirnya dia tahu bahwa ini sesuatu yang bisa dilakukan gitu, ketimbang yang aneh-aneh tapi nggak bisa dilakukan. Aku rasa atasan kita akan lebih menghargai hal tersebut gitu ya, the thinking behind it and the structure gitu. Jadi nggak cuma sekedar sesuatu yang kita lempar idenya gitu ya, tapi kita nggak tahu gimana mewujudkannya gitu. Jadi ya itu dari aku, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Oke, Pak Gia. Ini terima kasih banyak saya ucapkan kepada Pak Gia atas waktu yang telah diberikan. Ini adalah insightful moments yang luar biasa banget untuk teman-teman semuanya, teman-teman dari Universitas Partnership kita, dari Spill University, dan Bapak Ibu semua karyawan Spill. Saya pikir kita semua mendapatkan insight yang luar biasa dari seorang Gia Adhika, seorang CRM manager dari Disney Plus Hotstar. Terima kasih banyak Pak Gia atas waktu yang telah diberikan. Sampai kita bisa berjumpa lagi ya Pak di kesempatan lain. Ya, siap. Baik, terima kasih banyak Pak Gia. Dan tidak terasa Bapak Ibu semuanya, kita sudah 1 jam bersama dengan Pak Gia Adhika. Dan tadi kita sudah mendapatkan insight yang banyak sekali dari webinar yang bertajuk The Magic of Thinking Big yang diadakan oleh Spill University setiap hari Rabu. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan lupa untuk selalu mengikuti webinar-webinar yang diadakan oleh Spill University, karena akan ada banyak sekali pembicara yang luar biasa dan memberikan insight kepada kita semua. Saya Teguh Dava, mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai kita berjumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu semuanya jangan lupa untuk mengisi form absensi yang ada di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih Pak Dava. Terima kasih. Pagi ya, Pak Dava. Terima kasih Makasih Kak Gia. Kak Dava juga, you are so handsome tuh. Terima kasih Pak Gia. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pisang dulu. Terima kasih Pak Gia. Ya, silakan dinikmati hidangannya. Jangan yang mana? Ini jangan bisa. Terima kasih. Minumannya nggak ada. Ke kantin. Pepri ke kantin. Ayolah, kapan? Oh, sini di 208. Ada Pak. Ya, saya ini sendiri nih. Ke sini lah main ke sini. Aduh, nggak ada waktu. Sama ya, sama sibuk ya. Oh, ada waktu ya Pak. Iya. Halo, pagi. Ada